Amin. God bless you. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, welcome home to the family. Selamat datang dalam keluarga ini. Puji Tuhan ya. Silakan duduk. Senang sekali kami bisa kunjungi GMS Hong Kong yang sudah kami rindu-rindukan. Pingin banget ketemu. Akhirnya ketemu juga. Oh, saya bawa oleh-oleh dari Surabaya. Sarang yo. Aduh, very ini ya, kurang kreatif ya. Apa kabar semua? Udah makan belum? Belum. Ya udah saya traktir, makan firman dulu. Manusia hidup bukan hanya dari pecel dan rawon saja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, nanti setelah ibadah 3, setelah kebaktian setelah ini, next itu bukan makan. Baptis kok makan. Akan ada baptisan ya. Saya bersyukur hari ini kita kebaktian 1, 2, 3. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melayani jemaat sendiri. We love you so much. Ya, oh love you too. Ya. If we don't love you, kami tidak akan kirimkan sepasang suami istri yang terbaik dari Indonesia untuk mengembalakan Anda semua. Pastor Haryanto dan Pastor Melisa. Pastor Moro sebagai gembala, sebagai gubernurnya lah ya, yang menangani seluruh Asia. Jadi wirawiri atau wirawiri ya. Ke kanan, ke kiri, ke Asia, ke Jepang, kemana semuanya untuk memastikan semua gereja bertumbuh dan berbuah. Pastor Moro dan Ibu Yen, they also love you. Hari ini 3 kali saya khotbah. Kebaktian 1 tadi, nanti mungkin di-upload atau gimana ya? Ada ya? Apanya? Ada YouTube-nya, nanti bisa saksikan karena tadi pagi nggak semua orang bisa masuk. Ya, jadi ibadah 1 tadi Tuhan belum selesai dengan kita. Perlu dengarkan kalau Anda sudah kalau sedang putus asa. Berita nggak bisa diulangi, saya khotbah tanpa catatan. Jadi itu semuanya biarkan mengalir pewahyuan. Kebaktian ketiga nanti doa sampai plong. Udah. Kenapa? Karena udah ada kebaktian selanjutnya, mau plong-plongan. Nah, kebaktian 2 sekarang ini bawa masalah hidup ke gereja. Saya ingin Anda menyadari, Tuhan punya rencana itu bukan hanya menyelesaikan masalahmu. Tuhan ingin mengubahmu jadi lebih dari pemenang. Saya ajak kita buka bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-1. Kali ini ayat 7-11. Gampang kan? 1 Samuel pasal 1, 7-11. Ya. 7-11. Jadi nanti ini ibadah berikutnya, meskipun nanti mesti keluar dulu, karena pasti sudah ada yang antri ulang lagi nggak apa-apa. 今天不回家, nggak fan hoge ya. Jadi selesaikan setiap ibadah, makan sekenyang-kenyangnya firman Allah. Kita baca ayat 7-11 bunyinya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Aduh kasihan, semua bilang aduh kasihan. Ya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Kayak jadi Korea-Koreaan sedikit. Ini kan benar-benar seperti sinetron, tapi ini kejadian sungguhan. Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Gitu ya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Loh gimana sih kok jemaatnya berdiri, pendetanya duduk? Nantilah kita ngomong lagi, saya jelaskan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi bilang kasihan. Sambil menangis terseduh-seduh. Kasihan sekali ya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bilang haleluya. Inilah ujungnya kalau kita membawa masalah hidup kita ke Tuhan. Ujungnya itu pasti ada sorak haleluya.
Tadi kan kita terus bilang, aduh kasihan, aduh kasihan. Tapi terakhirnya, benar-benar rasakan spirit atau roh kemenangan. Dalam Kristus itu ada happy ending loh, sekalipun hidup ini nggak menentu. Maksud hati sih gini, aku melayani Tuhan kok diizinkan mengalami pencobaan. Tuhan sendiri sudah memperingatkan, di dunia ini kau akan mengalami berbagai macam ujian. Tapi kuatkan hatimu, kata Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Kadang-kadang orang baik mengalami sesuatu yang buruk. Kita nggak tahu kenapa itu terjadi. Kedaulatan Allah saja yang bisa menjawabnya suatu hari. Suatu hari kalau di sorga kita baru, oh gitu, aku ngerti. Ngomengah, ya betul ya. Ya, ngomudeng lah. Saya mengerti. Tapi di sebelah sisi sini, yaitu sisi hidup yang sementara di bumi, kita nggak tahu segala sesuatu. Agree? Setuju? Kadang-kadang pertanyaan why atau mengapa itu nggak terjawab. Kadang-kadang kita pendeta harus menjawab semua pertanyaan mengapa jemaat. Mengapa? Mengapa pastor? Kadang-kadang pastor pun saking cepatnya bicara. Mengapa tur? Ya, disingkat. Mengapa tur? Karena hatinya mungkin tergesa, mau tahu. Leman ngoman pingkoa. Todo 指教，我唔識講廣東話，識聽少少。Kita nggak bisa jawab semua pertanyaan why, mengapa. I don't know. Karena orang benar akan hidup oleh imannya. Kenapa kita ke gereja? Bukan saja membawa permasalahan hidup kita kepada Tuhan, alias kita berdoa, Tuhan help me, tolong aku. Tapi kita mau dapat iman. Datang ke gereja itu kita mau dapat iman. Berdoa itu kita mau dapat iman. Kalau kita saat teduh itu kita mau dapat iman. Dan kalau kita baca Alkitab, bukan supaya menyelidiki Tuhan, tapi supaya kita dapat iman. Iman kehidupan, iman untuk kemenangan, iman untuk hari depan, iman kehidupan kita. Itulah alasannya kenapa kita bawa diri ke hadirat Allah. Kita mau terima iman. Kita nggak tahu, nggak bisa menjawab semua pertanyaan mengapa. Tapi Tuhan itu nggak akan pernah mengecewakan. Tuhan pasti kasih kita iman. Sebab dalam Tuhan tetap ada happy ending. Minimal ya, mati adalah keuntungan. Orang yang udah punya Yesus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita itu yang percaya Yesus, tahu nggak sih? Kita nggak akan masuk neraka. Neraka itu ada. Dan sorga itu bukan di kaki, di telapak kaki ibu. Sorga itu juga ada. Yesus pernah mengatakannya. Ia pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tahu nggak sih, kita ini yang bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh. Kita yang sudah dibaptis, yang mencetuskan iman kita di hadapan manusia. Kita itu tidak akan ditolak Bapa. Kita itu akan diterimanya. Tak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kita sudah terima Yesus itu, kita punya perantara antara Allah dengan kita. Kita kayak gini-gini, jelek-jelek begini. Mati itu udah diampuni dosanya. Mati itu masuk sorga. Meskipun kita nggak tahu segala perkara, kita nggak memahami segala sesuatu, tapi kalau kita sudah punya Yesus, kita punya hidup yang kekal. Kita ada yonghe, ada hidup yang kekal, kehidupan kekal. Jadi sebenarnya anak-anak Tuhan tidak bisa merugi. We have nothing to lose, bahasa Inggrisnya. Rugi apa sih? Mungkin aku pernah dirugikan orang. Doa minta keadilan, orangnya hidupnya happy ya sampai dia mati. Padahal itu orang jahat. Tunggu, hidup itu nggak berhenti sampai sini. Masih ada akhirat. Keadilan Tuhan akan ditegakkan. Tugas kita hanyalah percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi saya mau kasih dulu perspektif atau cara pandang baru untuk melihat masalah hidupmu. Bahwa hidup kita itu nggak berhenti sampai mati, tapi ada hidup kekal. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang baru ini, kehidupan kekal itu ada, dan bahwa kita itu akan suatu hari masuk surga, yang percaya kepada Tuhan Yesus,
Maka kita bisa melihat segala sesuatu di hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kita juga tidak akan mengeluh kalau kita tidak dapat jawaban semua pertanyaan kita. Why this, why that, kenapa ini, kenapa itu. Karena kita tahu, orang yang punya Yesus, dia punya kepastian iman. Nah, kita pelajari sesuatu tentang masalah hidup keluarga ini. Tadi di Kebaktian 1 saya ada ceritakan, seorang laki-laki namanya Elkana. Elkana ini punya 2 istri. Semua bilang, oh. Nehi. No. Ya, itu sumber masalah. Lebih dari 1 pasangan dan tidak setia dalam pernikahannya. Tetapi, sudahlah, tadi saya sudah bahas kebaktian pertama, kita langsung kebaktian ini, pewahyunya beda. Saya ingin Anda melihat, di dalam masalah kita, Tuhan bisa berbuat sesuatu kalau kita serahkan masalah itu ke tangan Tuhan. Minus di hidup kita itu kalau diserahkan ke tangan Tuhan, Yesus jadi plus. Kita lihat ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Mereka tuh setiap tahun ke gereja, karena zaman dulu nggak seperti hari ini. Setelah Yesus mati, bangkit naik ke sorga, gereja perjanjian baru berdiri di mana-mana. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi zaman dulu. Di seluruh Israel, tanah perjanjian itu, hanya boleh ada 1 gereja. Jadi orang-orang berbondong-bondong datang. Dan karena jauh, ada orang tertentu jalan kaki, belum zamannya MTR, belum zamannya ada bus, public transport. Mereka harus jalan jauh, setahun sekali mereka beribadah. Kalau di sini sekarang dekat, ada MTR segala, kalau setahun sekali ke gereja, itu namanya Kristen Natal. Yang gitu harus bertobat. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Tiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Hana ini istri pertamanya Elkana. Istri kedua Elkana namanya Penina. Hana ini, cepet ya, yang bisa jawab saya dapat kado dari saya. Hana ini punya anak. Namanya siapa? Dapat. Anda boleh bawa pulang sepatu orang sebelahnya. Kalau dia kasih, kalau dia nggak kasih, jangan. Hana ini adalah ibunya Nabi Samuel. Nabi Samuel itu tokoh Alkitab pernah mengurapi 2 raja besar, Saul dan Daud. Luar biasa pintar-pintar ini jemaatnya Pastor Haryanto. Ya. Hana dan itu adalah istri pertama Elkana, Penina istri kedua. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Gini ya. Masalah di dalam rumah tanggamu bisa membuat kehidupan ibadahmu tidak karuan. Ini normal. Jadi setiap tahun sekali, bayangin, mereka cuma setahun sekali doang. Itu aja sakitnya bukan main. Harusnya sukacita ya. Aku akhirnya bisa ke rumah Allah. Berapa banyak jemaat yang tidak lagi ke gereja. Kenapa? Masalah hidup. Sehingga ke gereja menjadi pengalaman trauma. Datang ke gereja bukannya happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bukan begitu, datang ke gereja, nangis di gereja. Setiap kali duduk di kursi situ, mendengarkan khotbah, ini seperti di leher itu naik turun seperti orang mau muntah. Merasa kepahitan dari dalam sanubari, naik ke dada, sampai ke leher sini. Saya rasa nggak tahan lagi dengan kehidupan ini. Nggak kerasan di gereja. Kenapa? Karena aku punya masalah. Tapi ada juga orang yang mau ke gereja itu pencobaannya banyak. Mau ke gereja tiba-tiba sesuatu terjadi. Mau ke gereja gegeran dulu. Mau ke gereja dapat telepon dari seseorang. Kenapa keluarga terima musibah. Ada jaringannya untuk kita itu ke gereja. Padahal kalau kita ke gereja kita dapat iman. Ya itulah setan
Setan tahu itu, makanya dia halangi. Kalau kita datang dengan kuping untuk mendengar Roh Kudus, kalau kita datang dengan hati yang haus, pulang itu pasti beda. Gereja itu bukanlah gedungnya, gereja itu umatnya. Terlebih lagi, gereja itu yang membuat istimewa adalah karena ketika umat itu kumpul 2 atau 3 orang minimal, itu terjadi sesuatu. Tuhan ada di situ. Gereja itu memang tidak sempurna. Di sepanjang sejarah juga ada gereja yang bertikai, yang pecah. Skandal juga ada, bahkan tidak terkecuali di antara hamba-hamba Tuhan. Janganlah menilai orang lain. Introspeksi yang penting kita tuh jaga hati. Tapi sampai kapanpun Tuhan tidak pernah menceraikan istrinya. Mempelai wanita Kristus itu adalah gereja, bukan persekutuan doa. Mempelai Kristus, yang disebut mempelai wanita Kristus itu adalah gereja lokal, a local church. Meskipun tidak semua gereja sama, kita kalau mau bergereja itu kita harus lihat pertama visinya. Visinya gereja itu apa? Kalau visi gereja itu hanyalah untuk mendapatkan sukses duniawi, saya sih secara pribadi saya tidak mau ada di situ, karena itu tidak sesuai dengan amanah hati. Aku datang ke gereja yang akan ajarkan kepada saya bagaimana melayani Kristus, bukan melayani diri sendiri. Nggak gitu sami mawon, sama saja. Di luar sana semua klub-klub lain yang melayani dirinya. Pertama lihat visinya gereja itu apa? Apakah amanat agung? Bukan. Kita juga harus melihat juga culture, wenhua atau kebudayaan rohani di gereja itu. Ya, tidak ada gereja yang sempurna, nggak ada. Pasti ada oknum-oknum manusianya. Tapi kita bisa melihat kebudayaannya apa. Oh, ada revival di tempat ini. Aku tahu kalau aku mau panas, aku harus dekat dengan api unggun. Kalau aku ada sebuah korek api ini harus nyala, ya aku harus berada bersama-sama dengan api yang lainnya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Gereja juga tidak boleh melihat orang, memang pada dasarnya kita harus melihat Tuhan, tetapi kita juga perlu untuk saling menguji. Nah, kita bersyukur, kita lihat kepemimpinan yang dijalankan ke gereja itu seperti apa. Apakah kepemimpinan yang sifatnya sacrificial atau yang berkorban untuk jemaatnya? Kepemimpinan yang jelas, yang menjelaskan kepada umatnya apa artinya beribadah. Lalu habis itu yang kita juga harus lihat adalah program gereja itu. Apakah gereja itu hanyalah ibadah, atau kita di gereja itu juga dimuridkan? Apakah dia punya program-program yang akan memuridkan hidupku, sehingga aku bisa dipertajam nanti ketika kembali ke duniaku atau profesiku, saya bisa terapkan pemuridan itu di dalam dunia saya, dan itu mengembangkan saya. Nah, hal-hal ini saya terapkan bukan karena hari ini saya adalah gembala seniornya GMS, tapi ini juga sebagai introspeksi untuk saya terus berjalan di jalur yang saya ajarkan, supaya kami semuanya, jemaat GMS maupun para pendetanya terutama, kita berjalan sesuai dengan amanah Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu rumah Tuhan, nggak boleh sembarangan. Kelihatannya sama-sama rumah, tetapi tiba-tiba kena hempas angin, yang satunya roboh karena didirikan di atas dasar pasir. Fondasinya itu penting, itu visi. Atapnya itu perlu, itu kepemimpinan. Your pastor, your leader. Untungnya saya tinggi jadi saya bisa pegang. Mas Muro pasti, oh Tuhan. Penting ini. This is very important, supaya Anda tahu bahwa bergereja itu tidak sembarangan. Kenapa gereja itu penting sekali? Karena gereja itu istrinya Tuhan. Gereja lokal. Aku tidak usah gereja, aku bisa tumbuh sendiri. Nggak bisa. Kalau gitu jangan doa Bapa kami, doa Bapakku. Siapa yang berdoa Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Kami itu berarti kau tak sendiri. Kau harus berada di antara saudara seiman untuk punya hak berdoa apa? The Lord's Prayer. Ya, nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku mau nggak usah gereja-gerejaan lah. Aku persekutuan doa gini gimana lah dengan online aja. Bener aja online. Nanti kan di skip pasti yang online. Hanya ke favorit part aja. Coba kalau Anda punya anak itu makannya selalu hanya mau makan yang dia suka. Nggak ada brokolinya, nggak ada semuanya. Dia pilih-pilih, nggak tumbuh tuh, tumbuhnya miring dia. Makanya pertumbuhan iman beberapa orang di sini miring. Karena imanmu tidak pernah murni. Iman murni itu kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia ketika berada di dalam komunitas yang sama. Tapi tujuan akhir ke gereja itu bukan supaya kita itu dapat
Bukan berarti kita itu tidak punya masalah, bukan. Tapi memperoleh iman. Katakan memperoleh iman. Gereja itu penting banget loh, tahu nggak kenapa? Karena gereja itu adalah gerbangnya sorga. Sorga terdekat di dunia, gereja lokal. Gerbang maut tak menguasainya. Meskipun gereja juga penuh masalah, iya. Semua gereja ada masalahnya, termasuk gereja kita. Tapi gereja tetap satu adalah istrinya Yesus, mempelai wanita. Tapi gereja itu juga gerbangnya sorga. Tuhan berkata pada Petrus, di atas batu karang teguh ini kudirikan jemaatku. Itu bukan pemilihannya atas Petrus seorang. Yesus menubuatkan gereja perjanjian baru, sehingga dan gerbang maut tidak akan menguasainya. Inilah gerbangnya sorga. Kalau zamannya Yakub dulu itu battle, tempat dia meletakkan kepalanya tanpa dia sadari, itu bukan bantal yang gembuk, yang empuk. Itu batu, di situ ternyata battle. Makanya kata battle itu seperti menubuatkan suatu hari gereja lokal. Battle itu artinya rumah Allah. Di sini rumah Allah ternyata ada tangga naik ke turun dari sorga. Ada anak manusia, seorang seperti anak manusia, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah tangga itu. You see, church is the gate of heaven. What do you get? Banyak orang kan datang ke gereja maunya cuma naik tangga kan. Tuhan, ini masalahku. 911, tolong aku naik ke atas. Tapi gereja juga tempat di mana naik turunnya malaikat. Malaikat juga turun dari situ memberikan kepadamu visi yang nggak pernah kau miliki. Kau akan terima lewat gereja itu. Kau akan menerima visi yang akan menghidupkanmu. Visi yang bisa kau wariskan ke anak cucumu. Kita datang ke gereja sebagai orang yang bermental korban. Kita pulang diasah sama Tuhan menjadi orang yang punya visi dari Tuhan. Aneh, aku datang ke gereja itu nangis-nangis karena permasalahan. Aku pulang merasa seperti bukan hanya menang atas masalah masih ada. Seperti aku punya tujuan yang lebih tinggi. Kita lihat lagi kembali ke Hana dan Penina. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ayat 7. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, tiap kali dia ke gereja, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ada orang ke gereja, dia trauma karena problema di rumah membuat dia beribadah tidak bisa konsentrasi penuh. Jangan berhenti di situ. Makanya itu, jangan berhenti sampai hanya datang ke gereja. Tapi benar-benar bawa hidupmu ke altar Allah. Jangan berhenti sampai di pintunya gereja, welcome home, shalom, duduk tidak berubah. Tapi sampai kau alami jamahan Allah. Jangan berhenti sampai kita berdoa, Tuhan tolong. Kita ngomong, tapi nggak mau dengar dengan kuping kita. Pulang, kita hanya curhat sama Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa. Segala sesuatu yang kau katakan pada Tuhan, kau beri kesempatan pada Tuhan juga untuk berkata-kata dalam hidupmu. Makanya waktu firman Tuhan dibagikan seperti ini, sisihkan masalahmu. Dengar Tuhan dulu. Iman tuh nggak timbul dari ngomong, apalagi nomong-nomong. Iman itu timbul dari pendengaran. Waktu kita dengar firman Tuhan yang sudah didoakan oleh para gembala yang menyampaikan, itu pasti pesan Tuhan di baliknya, dan di dalamnya ada pesan Tuhan yang spesifik untuk Anda. Kita datang membawa doa, Lord, aku sakit hatiku Tuhan, atau aku sedang sakit tubuhku. Rumahku memang disebut rumah doa sih, rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tapi apapun yang kau doakan, pasti sebaliknya Tuhan juga akan turunkan sesuatu dalam hidupmu. Gak enak loh ngomong sama orang yang dia ngomong melulu, orang lain gak dikasih kesempatan. Pernah gak ngomong sama seperti itu orang itu? Ada, jangan lihat orang sebelahnya. Halo, apa kabar? Dia mau jawab baik, belum aku gini, aku gitu. Sejam kemudian, 1 hour later, masih ngomong tentang dirinya, tangan masih berjabat, belum lepas. Apa kabar? Ini siapa? Ini keluargamu ya? Dia belum jawab, ya iya keluarga aku sih begini. Itu bukan relationship, itu bukan hubungan. Karena satu pihak, satu sisi, Tuhan di dalam gereja itu ingin bangun hubungan dengan Anda. Ada waktunya, saatnya Anda bicara. Tuhan, ada saatnya Tuhan bicara.
Nah, kalau Anda bicara biasanya apa? Muter-muter seputar masalahmu. Tuhan ngerti itu, makanya Tuhan pernah berkata, kemarilah yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan nggak tolak kok. Tuhan nggak berkata, jangan lu ngomong tentang masalah terus ke gua. Enggak. Tuhan malah bukan tantang. Tuhan malah invite, malah undang. Datanglah kepadaku kalau kamu letih lesu dan berbeban berat. Ya, datanglah. Tuhan beritahu, silakan. Tapi kasih Tuhan kesempatan juga bicara dalam hidupmu. Kalau kita melulu ngomong tentang persoalan hidup. Kalau Tuhan bicara, Dia pasti akan memberitahu kepadamu visi dan tujuan yang mulia atas hidupmu. Makanya jangan dibantah. Loh Tuhan, aku datang ini bawa masalah, kok khotbahnya bukan soal masalahku. Lah masa Tuhan mau ditarik ke level kita? Loh biar dirimu jadi dirimu. Jadilah diri sendiri. Tuhan nggak tolak kok. Malah Tuhan berkata, kemari. Tuhan tetap harus jadi Tuhan. Kita yang harus ditarik naik ke atas, bukan Tuhan yang turunkan ke bawah. Kita jangan pilih-pilih sama firman. Aku nggak dapat, orang nggak punya jodoh, ya kan? Kepingin dapat pasangan hidup. Aku berharap ya Tuhan nanti khotbahnya tentang pasangan hidup. Khotbahnya tentang penginjilan. Tim kaya. Kita kecewa pulang. Dia nggak tahu, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Waktu dia terima itu, ya sudah Tuhan, my problem is not the greatest. Tuhan, aku kepingin punya pasangan yang dari Tuhan. Tapi nggak bicara soal ini, Tuhan bicara soal penginjilan. Aku bicara tentang pasangan, Tuhan bicara tentang jiwa-jiwa. Oke dah, aku sekarang yang mengalah, aku terima dulu dari Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia menginjil kan? Menginjil. Ketemu. Ini. Terlalu banyak nonton sinetron ini. Iya, ketemu. Dan ketemu yang benar lagi, karena sama-sama menginjil. Daripada kalau Tuhan aku mau pasangan hidup, Tuhan bicara tentang pasangan hidup, tidur aja menggigaukan pasangan hidup. Pasangan hidup. Nanti ya, siapapun yang ngetok pintumu kau bukakan dan kau jadikan pasangan hidup. Jatuh ke tangan orang yang salah. Ibadah pertama tadi saya jelaskan, mau ngalami neraka. Kalau gerbang sorga itu adalah gereja, gerbang neraka adalah pernikahan yang tidak bahagia. Nah, siapapun juga, agama lain juga. Padahal Tuhan bilang jangan jadi pasangan tidak seimbang. Karena sudah jadi Allahnya itu pasangan hidup, bukan Tuhan. Tuhan hanya dimanfaatkan seperti sinterklas saja. Wih, itu ngotot ya maunya itu. Akhirnya terceburlah ke dalam berbagai macam persoalan baru. Yaitu menikahi siapapun yang matanya berkata ini dia. Ikut mata. Ikut naluri orang berdosa. Lot lakukan itu, permai itu yang dia pilih jadi Sodom dan Gomora. Carilah dulu kemauanmu dan hawa nafsumu, maka segala sesuatu akan dikurangi dari hidupmu. You see, when you speak, kalau Anda bicara seperti Hana, bawa masalah. Tapi Tuhan akan bicara sesuatu yang akan menumbuhkanmu. Jika gereja, jangan tentukan Tuhan mau bicara apa. Bawa hati untuk belajar. Karena gereja adalah tempat kita terima iman yang lebih tinggi daripada yang kita butuhkan. Mari kita sekarang lihat ya. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya. Hana kan nangis terus toh. Suaminya Elkana itu mikir gini. Gimana sih kamu ke gereja kok gak suka cita, kok nangis saja. Orang gak tentu ngerti loh di gereja ketika ada seseorang nangis. Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau gak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Wah, ini laki tulen ini orang ini cowok banget. Gak sensitif. Ini ceritanya ya, lepas dari kesalahan punya istri 2, mari kita lihat sinetron ini, kita bedah. Elkana, Hana, dan Penina. Penina, anaknya banyak. Hana, yang justru istri ke-1, istri yang sah, nggak punya anak.
Seorang wanita yang dimadu, itu sudah sakit hatinya. Lalu belum lagi yang sana lebih mujur, anaknya banyak. Yang sini tidak bisa memberi sang suami keturunan. Belum lagi di antara mereka sudah ada persaingan. Sekarang kena anak, dia seperti orang yang jatuh ketiban tangga. Nangislah dia, apalagi si Penina itu tajam lidah. Sukanya menyakiti. Akhirnya si Hana nangis kan di gereja. Waktu di gereja nangis, diberitahu sama Elkana. Elkana ngomong begini di bait Allah. Sayangku, ya, sweet. Sayangku, kenapa kamu sedih? Perempuan nggak tentu bisa taruh dalam kata-kata. Laki-laki mungkin lebih logis. Nggak tentu lebih benar ya. Yang laki saya ingatkan kalau Anda sudah menikah, logikamu tidak tentu paling benar. Mungkin secara rasional Anda lebih bisa menjelaskan daripada perasaan seorang wanita. Tapi kadang-kadang kebenaran Tuhan itu ada dalam perasaan sang perempuan. Makanya kita sebagai pria, kalau memimpin rumah tangga kita itu, mimpin pakai 2 kuping 1 mulut. Kita harus praktekkan untuk mendengarkan. Belajar listening. Listening sungguhan. Karena kita tidak ngerti apa yang digumulkan. Waktu itu langsung aja secara logis si Elkana berkata, dia maksud hati sih baik. Si suami ingin menghibur istrinya yang sedih hati. Tetapi cara dia menghibur itu lucu. Dan saya laki-laki sangat mengerti karena kami itu kaum Adam ya begini. Makanya puji Tuhan di dalam gereja kita diajari hikmat. Anda mau suami Anda jadi orang yang sangat-sangat mengasihimu, suruh dia tertanam di gereja yang benar. Nanti dia akan punya hikmat yang lebih tinggi daripada gendernya. Bersyukurlah kalau Anda harus berbagi suami dengan Tuhan Yesus, bukan dengan madu. Kalau suami Anda melayani asal dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Kalau Anda kalah alias ngalah sama Tuhan, bersyukurlah. Karena ngalah sama Tuhan, siapapun yang ngalah sama Tuhan itu nanti apapun yang Anda ngalahi itu akan dikembalikan lebih baik dalam hidupmu. Jangan pernah kita aniaya anak kita gereja-gereja melulu daripada dia kena narkoba. Anak-anak muda kita AOG itu luar biasa, Army of God. Justru mereka diluputkan dari pengaruh buruk di dunia. Gereja seperti bahtera. Mereka punya visi. Anak-anak kita AOG itu yang di Surabaya sampai sini semuanya itu yang youth berkata, aku mau membangun gereja di masa mudaku. Mau kuliah apa itu tanya dulu gereja nanti perlu apa sesuai dengan talentaku. Dia mau kuliah itu sungguh-sungguh memikirkan nanti suatu hari gimana itu berguna untuk visi gereja. Meskipun dia tidak jadi pendeta atau full timer. Ada satu anak muda di gereja kita yang akhirnya mengambil putusan untuk kuliah seperti papanya. Seperti bidang papanya, yaitu dia sebagai seorang insinyur. Karena papanya pembangun gereja yang bangun rooftop. Pak Hadi namanya. Anaknya berkata, aku mau sekolah seperti itu. Padahal tadi mau sekolah lain. Luar biasa. Anak-anak kecil kita, pada suatu hari ada anak umur 9 mau ulang tahunan di Indonesia. Ditanya sama mamanya, mau hero apa? Spider-Man kek? Mau apa? Mau Spider-Man atau Hellboy sekalian? Mau apa? Mau Captain America? Enggak. Mau church builder. Hah? Eagle Kids, we are church builders. Mamanya church builder itu tokoh apa ya? Akhirnya ngambil itu loh, yang kartun dulu, Bob the Builder itu loh. Anak-anak beda. Kalau kita itu ngalah sama Tuhan, keluarga kita biar mencari Tuhan. Itu yang untung kita ujungnya. Ya. Nah ini ada laki-laki yang kurang peka. Gini cara hibur istrinya. Hana, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Aduh, laki-laki ini. Laki-laki ya begitulah. Uslah, kamu gak usah sedih. Nina memang punya anak, tapi kan kamu punya aku. Anda bisa Y. Tapi kalau Y ngalami seperti Eke, kalau Y ngalami sendiri, coba bayangkan posisimu yang perempuan ya, bayangkan ya. Anda istri pertama,
suami menikah lagi, jadi sekarang 2 istri. Sakit hati. Habis itu, sana punya anak 5, Anda tidak punya 1. Sedih nangis. Suami kan cinta, ini adalah istri yang sah. Nggak apa-apa, kan kamu punya aku. Bisa happy nggak digituin? Iyalah, nggak bisa happy. Lekomat ya. Untungnya nggak ada ayat berikutnya. Maka Hana berkata, lekomat ya. Nggak ada. Hana diam aja. Inilah kelemahan laki-laki. Laki itu nggak peka. You know there are things, ada hal tertentu yang istrimu sedih. Kau nggak bisa mengerti. Dan tidak bisa isi bagian kosong itu. Belajarlah jadi understanding. Jadi loving. Ini sedikit tips dalam pernikahan yang sudah menikah, khususnya bagi pria. Belajarlah untuk menunjukkan spirit of understanding. Kadang-kadang kita tidak perlu komentar. Kadang-kadang kita hanya perlu menangis dengan orang yang menangis. Tertawa dengan orang tertawa. Istri kadang-kadang tidak membutuhkan, misalnya lagi shopping. Istri itu tidak, sebagai saya juga nggak ngerti. Sampai hari saya tetap nggak bisa mengerti kaum Hawa. Tapi saya rasa disitulah perbedaan kita menjadi indah. Nah, suami istri kalau saling melayani Tuhan itu saling melengkapi. Tapi kalau saling menusuk akan sama-sama runtuh. Makanya paling indah adalah kalau Anda sudah menikah. Dalam Tuhan sama-sama itu paling bagus. Kalau Anda masih single, jangan pilih yang lain, pasangan yang tidak seiman. Susah nanti, anak-anaknya itu nanti ikut siapa? Masa Anda mau besarkan anak, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka? Ya, jadi, tapi juga yang paling indah adalah kalau suami istri sama-sama melayani sebagai di dalam CG. Saya paling suka lihat CGL itu ya, Xiao Zhuchang, atau cell group leader kita, itu laki-laki, suami dan istri. Itu paling happy, seperti saya melihat contoh teladan Anda, Pastor Haryanto dengan Bu Melisa. Suami istri saya melayani. Ya, Pastor Haryanto punya gift ini, karunia ini, Pastor Melisa punya gift lain. Nanti minggu depan gift-nya sangat-sangat kuat, kencang sekali terhadap anak-anak jemaat. Dulu masa lalunya waktu masih di Surabaya, handle Eagle Kids. Anak-anakmu aman lah sama Bu Gem ini. Ya, tapi Pak Gemnya biar tugasnya lain. Saya paling senang lihat kalau suami istri itu melayani sama-sama di CG. Itu the most beautiful thing. Sungguhan, apalagi kalau sudah turun-temurun suami istri, anaknya juga. Paling happy ya kalau saya dengar kesaksian di gereja kita. Papa mama, engkongnya ini, semua engkongnya itu CGL di GMS Senior. Engkong dan maknya. Anaknya, generasi kedua, itu coach. Suami istri. Anak kecilnya itu masih usia Eagle Kids, itu juga CGL di Eagle Kids. Jadi kalau mereka duduk sama-sama makan, itu mereka nggak bicara sebagai papa mama, kong, cucu, anak, tapi juga sesama CGL. Wah, oleng ah. Beautiful. Itu relationship, hubungannya itu bukan hanya hubungan keluarga. Seperti dulu kita belum bergereja, kita itu ngomongnya sudah seputar gini kalau tidak rasan-rasan. Sekarang kita itu seperti dilempar ke gereja, lalu tarik kembali ke keluarga. Hubungan kita naik 1 oktav lebih tinggi. Dulu do, sekarang do. Gereja itu tempat recycle. Sampah, lempar ke sana, balik jadi harta. Gereja tidak mengambilmu keluar dari hidupmu, tapi mengembalikanmu ke sana dengan oktav lebih tinggi. Makanya jangan hanya bawa masalahmu ke gereja, bawa hidupmu. Banyak orang nggak ngerti gimana bergereja. Gini, makanya itu GMS bukan gereja untuk semua orang. Karena kami akan menantangmu sejauh itu. Jadi sebagian Anda mungkin lebih baik jangan tertanam di sini. Kalau Anda hanya happy untuk panasi kursi, saya, Pak Chen, oke? Saya tanggung, ini gereja nggak cocok untuk Anda. Saya peringati dulu di depan ya. Anda kalau datang ke gereja ini, kami pasti akan mengejar Anda. Jadi please jangan merasa kayak Anda itu diserang privacy atau ruang pribadi. Enggak. Kami juga nggak kepo. Kita semua itu orang sibuk. Jangan melihat Pastor Hayon, ini mau masuk ke area privasiku. Ini mau tahu tentang aku. How are you? Handle satu anak aja susah. Di Indonesia gampang. Anaknya nggak pernah merepotkan, tapi
Tapi tetap gimana pun juga nggak mudah antara anak sendiri dan anak Tuhan. Don't worry, kita nggak ada yang mau kepo-kepoin Anda itu. Mau cari-cari tahu gimana tinggalnya di mana, nanti saya akan muncul pas makan malam. Kami makan sendiri, nggak perlu makananmu. Nggak ada makanan, kita bisa masak sendiri. Chan yu gong zai min, hou sek ah.简单 mah, mau masak yang wotan ngau yuk fan. Pakai telur gitu aja udah jadi. Hai Maya. Di gereja ini, Anda pasti akan dikejar. Udah, mendingan jangan datang kalau Anda tidak siap. Tidak siap jadi pemenang, jangan di sini. Anda mau jadi jemaat, kursi ini bukan untuk Anda. Ini kursi hanya untuk menjadi pemenang jiwa nanti, cepat lambat. Karena kami tidak akan menargetkan Anda sampai Anda itu. Ada orang itu yang selalu datang, betul nama masalahnya nanti jadi langganan gitu. Tiap minggu, 10 years later, 10年后, 10年后, balik lagi masih tetap sama, nangis-nangis gitu. You can cry lah, but don't cry all the time lah. Don't cry for me Argentina. You cry sometimes, I still cry sometimes. Saya masih nangis dari waktu ke waktu berapa tahun, tapi saya nggak tiap minggu selama 10 tahun terus nangis melulu. Nanti ada waktunya saya akan mengalami masa susah di mana saya akan nangis lagi. Tapi nggak selalu. Tapi kalau ada orang yang begitu, pernah nggak Anda konseling sama orang? Saya pernah konseling orang ya, nggak gampang loh konseling orang itu. Anda harus hargai orang yang mengkonselingimu, itu harusnya mahal. Tapi di dalam gereja, semua leadership skill, kepemimpinan, skill kepemimpinan, skill kehidupan, tentang kehidupan, prinsip-prinsip hidup. Lalu habis itu tentang konseling sekalian dikasihkan for free. Saya ngomong sama anak muda orang tua mereka. Tahu nggak, anak Anda itu tiap minggu digembeng kepemimpinannya itu di gereja dengan pemimpin-pemimpin yang top. Itu for free. Itu kalau Anda mau dapat di mana sekolah kepribadian sekali itu berapa duit itu harus bayar. Saya pernah sekali konseling sama orang itu ya. Saya ini, coba lihat saya itu. Saya ini orang sabar. Saya duduk sama mereka itu bisa berjam-jam. Ngomong tentang masalahnya. Sudah selesai, saya bilang, gini loh Bu, masalahnya gini-gini. Lalu dia, kok masalahnya? Lalu habis itu saya mikir gini loh, orang ini ya kok mau ngomong terus, tapi kalau saya ngomong tuh mental. Gini, iya pastor tapi. Selalu iya pastor tapi. Terus lama-lama saya yang sabar. Mulai mikir ini harus buyar. Saya bilang, tunggu dulu, Anda konseling sama saya. Ini mau keluar dari masalah atau hanya mau curhat? Jangan-jangan nanti setelah konseling ini aku ikut sama seperti kamu. Anda datang ke saya mau menang atau cuma mau curhat? Mau menang pastor. Kalau gitu ubah caramu. Kamu mengasihani dirimu sendiri, tidak mari-mari. 10 tahun kemudian you'll still be the same person. So listen. 好好的给我听，听清楚，清楚，怎么说？清楚。哎呀，那么难，好难讲广东话。我讲普通话。你给我听清楚。Nggak pernah lihat pastor tur ini begitu tegas. Nih, 给我听清楚。Lu mau menang atau cuma mau konseling doang? Mau menang. 你也是给我听，好好的听清楚。Kalian datang ke gereja itu mau menang atau cuma mau beribadah? Oke, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya? Dan you must change your way. Ubah caramu ya. Ini lucu sekali nih Elkana nih. Laki banget. Sudahlah Hani. You still have me. Itu ya perempuan lihat. Dasar laki-laki tebal. Dinding hatinya. Nggak memahami. Ya sedikit aja cerita bahwa ya yang pria belajar sensitif ya. Sama istrinya ya. Yang pria ada di sini kalau Anda mendengarkan apa yang saya katakan. Yang sudah menikah. Siapa pria yang sudah menikah angkat tangan? Oke, setuju ya sama saya yang sudah menikah? Setuju ya? Yang setuju bilang amin.
Ya, oke, puji Tuhan. Aduh, saya bisa mendengar suara hatimu. Di sini banyak wanita. Aduh, tahu gitu suamiku datang ke gereja hari ini. Dengarkan enak, Pastor Philip yang beritahu. Ya udah salah sendiri, kenapa kau ajak suamimu ke gereja hari ini? Di gereja mereka akan digembleng oleh Roh Kudus. Bukan untuk menjadi pria normalnya, tapi menjadi pria-prianya Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya doa supaya di sini ada keluarga Anda dipulihkan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 9 itu cepat aja. Ayat 9 ini, Silo adalah tempat, dulu belum ada Yerusalem, Silo adalah tempat ibadah mereka. Yang lucu di sini adalah, Hana itu berdiri, Hana itu jemaat, datang itu berdiri, maju ke depan lah altar call minta didoakan. Semua bilang Imam Eli kok duduk? Saya melihat di sini ya, sekalipun tidak ada orang melayani, Tuhan itu mendengarkan curahan hati jemaat. Jemaat yang mau maju seperti Hana. Dia tidak berakhir mengasihani diri, dia mau melihat breakthrough, melihat tubuh, melihat terobosan dalam hidupnya. Ada satu titik kau harus bosan dengan masalah hidup. Aku betul, masalah kan terus datang dan pergi. Mau nggak punya masalah, gampang, silakan mati. Orang mati nggak punya masalah lagi. Ya. Tapi kalau kita selalu mau hidup setara dengan masalah, udah gini aja kejar-kejaran seperti Tom and Jerry. Kesel loh, lihat film Tom and Jerry itu nggak mari-mari. Mau ada konklusinya gitu loh gimana? Kita sama masalah juga gitu terus, Tom and Jerry. Sampai kapan ya? Saya bosan. Kita harus bisa berkata pada diri sendiri, saya bosan. Bukan berarti masalah tidak datang lagi. Saya bosan, respon saya cuma gini-gini sama masalah. Aku minta Tuhan pakai aku secara luar biasa. Kalau Anda memang mau targetkan pergi, targetkan matahari. Mungkin berakhirnya di bulan. Beberapa orang menargetkan bulan, nanti tidak keluar rumah, cuma lihat terang bulan. Anda kalau mau targetkan pertumbuhan, targetkan Tuhan, jadikan aku pelayan Tuhan. Aku tahu mungkin pekerjaanku tidak mengizinkan aku terus ke gereja. Siapa suruh terus datang ke gereja? 1 minggu cuma 2 hari Minggu, lalu habis itu hari biasa ada CG-nya. Kalau berhalangan pasti ada cara, ada kemauan, ada jalan. Siapa suruh terus datang ke gereja? Ya enggak. Tapi saya mau bertumbuh. Saya pakai kaki kiri, kaki kanan. Hari Minggu ke gereja ibadah perayaan, lalu ada CG, kelompok kecilnya Xiaochu. Dan saya akan bertumbuh. Saya bosan Tom and Jerry dengan masalah. Aku minta Tuhan memakai hidupku. Memakai hidupku secara luar biasa. Aku tidak mau terus meratapi diri sendiri. Aku sedih, duduk sendiri. No. Mulai hari ini aku akan memperhatikan orang lain. Dan saya percaya waktu saya menargetkan orang lain, saya pun akan menang atas masalah saya. Kalau saya melihat diri saya sendiri terus, lama-lama saya jadi terang bulan. Nggak kemana-mana. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang punya target sejauh matahari, pakailah aku Tuhan. Orang itu juga nanti akan mengatasi masalahnya. Tahun lalu saya itu didiagnosa kanker. Dan akhirnya diselesaikan. Kanker itu, ketahuannya secara ajaib, itu ada cerita sendiri. Itu sudah ada di YouTube anyway. Yang orang nggak tahu adalah ketika mereka nggak tahu waktu itu di tubuh saya masih ada kanker saat itu. Sekarang nggak ada, sudah bersih. Itu orang-orang penyakit yang penderita kanker semua datang ke saya. Berapa minggu sebelum saya kembali untuk dicek lagi untuk bisa adakan tindakan medis, saya doakan orang datang hingga 2-3 minggu masa menunggu sebelum saya ditanggulangi, itu saya tidak mikirkan kanker saya. Saya menangis untuk kanker orang lain. Saya sendiri juga sembuh. Tapi kalau saya terus meratapi, aku kanker, kasihan aku mati muda. Saya mau Anda mengerti bahwa menangis bukan solusi masalah. Beriman itu solusi masalah. Dan iman itu tidak bisa mengimani diri sendiri terus. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Iman itu selalu melibatkan Tuhan dan melibatkan orang lain. Disitulah di gereja, seperti itulah kau ditempa. Kalau Anda tinggal di rumahmu sendiri hanya ingetin masalahmu, Anda tidak akan mari-mari. Sampai kapanpun Tom and Jerry. Coba lihat kanan kirinya, mosok mau Tom and Jerry seumur hidupmu. Tapi dengar baik-baik ya. Hari itu ada suatu Imam Eli duduk di kursi. Hana nangis-nangis. Unfortunately, sayangnya, Hana datang ke sebuah gereja yang tidak pedulikan jemaatnya ngalami terobosan. Elinya duduk. Sebenarnya dalam gereja itu Anda dilayani kok. Lihat sekarang, siapa yang berdiri, siapa yang duduk.
Anda dilayani, jangan jadi gemuk. Kami melayani, sampai berdiri, Anda yang duduk. Kalau seorang pembantu misalnya akan menyuapi anak majikannya. Anak majikannya duduk di baby chair. Kita suapi. Saya juga sedang suapi anak majikan saya, namanya Yesus. Ini anak-anaknya. Jangan punya mentalitas keluar dari sini, aku sudah dilayani, berhenti. Kau dilayani supaya kau melayani. Makanya gereja kalau tidak punya visi melebihi jam ibadahnya, setelah itu mari. Semua akan gemuk penyakitan nanti secara rohani. No, bercegi semua. Dicegi nanti Anda akan memuridkan orang lain. Dicegi Anda akan ajak jiwa baru, mendoakan orang terima Tuhan. Temanku ada pergumulan, Anda peduli kiri kanan. Amin. Lihat ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, ayat 11 terakhir, dan ini saya selesai. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Saya suka ini point of, ini yang disebut dengan turning point dalam bahasa Inggrisnya, atau inilah titik balik. Katakan titik balik. Ini titik balik yang tidak bisa kembali, itu titik ini. Tetap kemudian bernasarlah Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, ini minta anak, dan tidak melupakan hambamu ini. Ini bukan janji palsu ya, ada orang berkata, nanti kalau sampai aku mengalami mujizat, aku akan layani Tuhan. Udah kalau pasang persyaratan, tidak usah sama sekali. Saya kalau melayani orang juga nggak gitu kok. Saya doakan, kamu sembuh, setelah kamu sembuh ya, kamu gerejaku. Saya nggak pernah gitu kok. Saya doakan orang, titik, nggak ada ke gerejaku atau enggak. Tapi ini penting sekali. Karena ini adalah posisi iman Hana. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan, garis bawahi, maka aku akan. Ini adalah posisi iman Hana. You see, ada satu titik, dia capek dengan begini-begini. Dia tidak mau forever Tom and Jerry. Dia berkata, Tuhan, aku akan. Inilah iman. Ibadahmu sia-sia kalau Anda tidak bisa sampai di akhir kebaktian. Anda berkata, aku akan. Berarti semuanya hanya duduk, diam, mencerna, lalu habis itu jadi gemuk, tidak bergerak. Hana berkata, ujung ibadahku adalah perjanjian dengan Tuhan. Aku boleh datang sebagai korban. Mungkin awalnya bermental korban. Aku pulang akan membawa prinsip kerajaan Allah. Aku pulang akan membawa prinsip kehidupan. Dan aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Wow. Untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saya bagi beberapa hal, lalu saya akhiri. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Dia di sini adalah, kalau kau beri aku anak, aku akan memberikan kepadamu kembali apa yang kau berikan kepadaku. This is very powerful. Hati-hati loh ya. Ini orang tidak punya anak sama sekali. Dan tidak ada garansi nanti dia punya anak lagi. Orang ini mandul. Pasti ada kondisi medisnya. Pasti bukan Elkanah. Wong Elkanah sama Penina bisa punya banyak anak. Itu pasti Hana. Waktu dia berkata, aku berikan kembali, itu tidak gampang loh ya. Kalau Anda punya anak semata wayang, dapat sampai usia tua baru dapat anak itu, lalu anak itu, tahu nggak? Dia mengembalikan kepada Tuhan itu waktu Samuel nanti usia 6 tahun. Dikasihkan ke bait suci. Nggak ketemu mama lagi, cuma ketemu setahun sekali. Itu nggak gampang. Saya sama anak-anak saya begitu dekat. Dan senang sekali saya dapat mantu yang baik. Anak saya baru menikah bulan Agustus. Setelah menikah, bulan Agustus, itu saya, tapi ada hati saya nggak gampang. Nanti saya percaya Pastor Moro juga pasti akan mengalaminya. 2 lagi anak ceweknya. Waktu anak saya sudah pulang ke rumah, karena sudah menjadi satu dengan suaminya. Padahal anak saya udah umur 24, udah cukup waktu dengan papanya. Ini gak bisa bayangin, ini Mujin, ini mama. Sama anak semata wayang, anak cowoknya, umur 6 tahun dari diserahkan. Ini dia gak ngawur, dia betul-betul komitmen sama Tuhan. Tuhan, I commit my life to you. I commit my life. Aku tidak akan pedulikan apakah itu sakit atau nyaman. Aku mau layani maksud-maksud Tuhan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya. Dia mengembalikan Tuhan dengan kapasitas yang berbeda. Aku dikasih anak, aku kembalikan anak itu sebagai imam. Luar biasa. Dan dia akan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dedikasinya dengan Tuhan adalah seumur hidup, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu yang disebut di Alkitab Nasir. Katakan Nasir. Kaum Lewi itu melayani dari umur 30 sampai 50. Lalu mereka retired atau mereka pensiun. Tapi ini menjadi Nasir seumur hidup. Pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Dia berkata, apapun yang ku kasih ke Tuhan,
Aku komit seumur hidup. Dan dia memberi persembahan terbaik, yaitu putra semata wayangnya. Tapi apa yang terjadi nanti saya kasih bocoran. Setelah Samuel dikasihkan ke Tuhan, mamanya sangat cinta sama Samuel. Samuel tidak kekurangan kasih bapak. Setiap tahun mamanya datang membawa rajutan, baju-bajuan. Tapi setelah itu, Samuel punya saudara-saudara baru. Mama papanya diberkati. Jadi dari Hana, anaknya segudang, oh McDonald had a farm. Iya, yuk. Tuhan itu nggak pernah gini ya, lihat saya ya. Apa yang kau berikan ke Tuhan, Tuhan itu nggak pernah hutang sama Anda. Meskipun si Hana nggak tahu ini anak mujizat, apakah kondisiku akan berubah setelah ini punya anak? Nggak, Tuhan kasih dia banyak anak setelah itu untuk menggantikan Samuel. Dan Samuel pun nggak hilang, Samuel tetap bersama dengan Tuhan. Dengar baik-baik, Anda bisa datang ke gereja, nangis karena masalah hidupmu berat. Waktu Anda menginjakkan kaki ke dalam ibadah, Anda nangis ke Tuhan. Anda bisa datang bermental korban. Pulang Anda membawa perjanjian dengan Tuhan. Hari itu Tuhan tidak kasih dia anak langsung. Tapi coba baca ayat-ayat berikutnya, saya tidak akan bacakan di sini. Si Hana pulang ke rumah happy. Itu Elkana pasti kaget. Pasti dia GR. Pasti karena tadi kata-kataku, kamu kan punya aku. No, jangan GR hai laki-laki. Hana pulang happy ya. Karena dia berjumpa dengan Allah di bait sucinya. Dia datang bawa masalah, dia pulang bawa janji Tuhan. Jangan hanya bergereja please. Bosan kita cuma gereja-gerejaan. Sungguh-sungguh terimalah perjanjian dengan Tuhan di tempat ini. Anda sedang berada di gerbang kerajaan sorga. Pastikan hidupmu berarti. Pastikan Anda naik tangga itu, turun membawa sesuatu dengan Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.